Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Februari 2024 dengan judul Pokok Anggur Sorgawi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Mari kita ikuti penjelasannya. Para pengikut Kristus dituntut untuk keluar dari dunia dan berbeda dan tidak menyentuh yang najis, dan mereka memiliki janji untuk menjadi putra dan putri yang maha tinggi, anggota dari keluarga kerajaan. Tetapi jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh pihak mereka, mereka tidak dapat menyadari pengenapan janji itu. Pengakuan kekristenan bukanlah apa-apa di hadapan Allah, namun kepatuhan yang benar, kerendahan hati, dan kerelaan terhadap ketentuan-ketentuannya menunjukkan bahwa anak-anak adopsinya penerima kasih karunia-Nya, mengambil bagian dalam keselamatan agungnya. Hal seperti itu istimewa dan menjadi tontonan bagi dunia, bagi para malaikat, dan bagi umat manusia. Karakter mereka yang khusus dan suci akan terlihat dan akan dengan jelas memisahkan mereka dari dunia, dari kecintaan dan nafsunya. Saya melihat bahwa hanya sedikit di antara kita yang memenuhi gambaran ini. Kasih mereka kepada Tuhan ada dalam perkataan, bukan dalam perbuatan dan kebenaran. Tindakan mereka, pekerjaan mereka bersaksi bahwa mereka bukanlah anak-anak terang, melainkan anak-anak kegelapan. Pekerjaan mereka tidak dilakukan di dalam Tuhan, tetapi dalam keegoisan, dalam ketidakbenaran. Hati mereka asing bagi anugerah pembaharuannya. Mereka belum mengalami kuasa transformasi yang memimpin mereka untuk berjalan sama seperti Kristus berjalan. Mereka yang merupakan ranting-ranting yang hidup dari pokok anggur sorgawi akan mengambil bagian dari getah dan nutrisi dari pokok anggur itu. Mereka tidak akan layu atau tidak berbuah, melainkan akan menunjukkan kehidupan dan kekuatan, dan akan berkembang serta menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Mereka akan berhati-hati menjauh dari semua kejahatan dan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Seperti Israel kuno, gereja menghina Allahnya dengan menyimpang dari terang, melalaikan tugasnya,
dan menyalahgunakan hak istimewa yang tinggi dan mulia sebagai umat istimewa dan suci dalam tabiatnya. Para jemaatnya melanggar perjanjian mereka untuk hidup bagi Allah dan hanya bagi Dia saja. Mereka telah bergabung dengan golongan yang cinta diri dan cinta dunia. Kesombongan, cinta kesenangan, dan dosa telah dihargai, dan Kristus telah pergi. Rohnya di dalam gereja telah padam. Setan bekerja berdampingan dengan orang-orang yang mengaku Kristen, namun mereka begitu miskin akan pemahaman rohani sehingga mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan dan pengaruhnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Disalin dari buku Testimonies for the Church, volume 2, halaman 441 sampai 442. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya dapat menghindari kemunafikan dalam kehidupan Kristen yang hanya sekedar nama saja? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu ya Tuhan, di pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya pesta demokrasi, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami juga menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa, kekuatan dan kesehatan juga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan negeri maupun swasta, biarlah mereka dapat mendidik dan mengajar anak-anak bukan hanya sekedar fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, agar mereka pun juga merasakan kasih dan rahmat Allah. Dan lebih daripada itu juga Tuhan, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.